Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Alhamdulillah kita kedatangan tamu pada hari ini dari UIN ya. Jurusan apa? Tasawuf psikoterapi. Ya, berarti psikoterapi itu lebih ke penyembuhan mental mungkin ya. Nah, berarti kan nanti lulusannya mungkin diharapkan untuk bisa membantu orang lain yang mungkin ada gangguan kejiwaan mungkin ya, seperti itu ya. Nah, tapi dengan menggandeng ilmu tasawuf gitu kan. Seperti itu mungkin ya. Nah, itu pasti akan sangat berguna, serius. Cuman akan lebih efektif apabila lulusan-lulusannya itu menjadi praktisi di ilmu tasawuf ini. Bukan akademisi lagi, tapi menjadi praktisi. Kalau praktisi berarti ilmunya nanti hakul yakin, pengalaman empiris, pengalaman pribadi diri sendiri yang pernah kita alami waktu kita belajar adaptasi di dalam ilmu tasawuf. Nah, di ilmu tasawuf sendiri ada ilmu adat syariatnya, yaitu yang disebut tarekat. Nah, tarekat itu apa? Tarekat itu metodologinya. Metode-metode supaya seseorang bisa meningkatkan kesadaran. Jadi sebenarnya ini sekolah tarekat itu sekolah untuk menaikkan kesadaran. Jadi segala sesuatu ini tentang kesadaran. Gitu. Yang orang mengalami gangguan jiwa itu adalah orang-orang yang tidak sadar, sehingga dia harus melakukan perjalanan metode-metode pelatihan supaya kesadarannya kembali. Cuman di dalam ilmu tasawuf itu bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi kesadarannya karena menggunakan faktor ketuhanan. Nah, jadi ada kesadaran akal, itu alam sadar. Kalau yang udah gangguan jiwa itu akalnya sudah gak sadar. Sudah ke bawah alam bawah sadarnya, mendengar apa-apa, halusinasi dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya di sekolah ini kita akan ditingkatkan ke ilmu alam atas sadar. Cuman prakteknya akan sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena di sini kita menggunakan metodologi yang waris. Jadi tarekat itu adalah metodologi yang diwariskan melalui orang yang telah berguru sampai gurunya sampai kepada Rasulullah gitu. Makanya kata Imam Ghazali, bergurulah kalian kepada yang guru-gurunya sambung kepada Rasulullah. Bukan guru akalnya, tapi guru batinnya. Jadi sekolah tarekat itu adalah sekolah untuk mengenali diri sendiri gitu, supaya jiwa kita mengenal ruhani kita, karena ruhani ini bagian dari Sang Maha Ruhani. Barang siapa yang mengenal dirinya maka kenal Tuhannya. Diri kita yang batin itu adalah ruhani itu. Kita harus mengenali ruhani kita. Kalau kita mengenali ruhani kita, kita sama saja akan mengenali Tuhan. Karena ruhani itu bagian dari Sang Maha Ruhani. Disitulah berlakunya aku lebih dekat daripada urat leher. Sebenarnya kita tinggal mengenali diri sendiri. Cuman kalau dengan menggunakan akal gak akan sampai dijamin. Oh, semuanya Allah. Ini Allah, ini Allah. Kalau dari sebab akibat ini semuanya Allah. Tapi bukan, itu benar tapi salah. Bukan ke situ konteksnya. Gitu. Bukan ke pemahaman akal. Karena tidak akan hakul yakin. Itu teori semuanya. Kita gak akan dapat inti dari ilmunya itu. Karena ada tabir di sana. Yang mau gak mau kita harus ketemu wasilah dulu. Kita harus ketemu orang yang telah beserta dengan Allah. Makanya kata Nabi, besertalah dengan Allah. Jika belum beserta dengan Allah, beserta dengan orang yang telah beserta Allah. Nah, orang yang telah beserta dengan Allah itu nanti akan menunjukkan jalan dan caranya. Adaptasinya seperti apa. Gitu. Nanti ada sistemnya di dalam itu. Wirid sendiri, wirid jemaah, suluk, bakti. Itu sistem-sistemnya. Itu harus dilalui oleh kita semua. Kalau kita tanpa melalui itu, kita tidak akan naik kesadaran kepada yang lebih tinggi. Kalau kita belum sampai di kesadaran yang tinggi, ada orang yang sakit, katakan gangguan jiwa, kita nanti akan memberitahu orang itu hanya sebatas dengan
akal pengetahuan sekolah saja, tanpa kita merasakan derita orang yang kita kasih tahu. Yang paling mengerti itu pada orang yang menderita itu, yang sudah pernah tahu di posisi itu. Jadi kamu harus solusinya harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu, karena dia tahu. Gitu. Bukan menggunakan kecerdasan akal lagi. Akal hanya menjadi alat untuk kita eksekusi berbicara. Tapi yang menjadi bahan ilmunya nanti dari mana? Dari sini. Dari batin kita sendiri, dari kolbu. Gitu. Karena kita sudah mengetahui bagaimana membaca vibrasi dari kolbu. Bahkan segala sesuatu ini secara fisika bahwa sudah disepakati bahwa kenyataan ini sebenarnya tidak nyata. Sampai Einstein bilang kan bahwa berarti bulan itu ada kalau kita lihat aja. Kalau saya menutup mata, bulan ada di mana? Nah, dalam ilmu fisika kuantum sudah dinyatakan bahwa semua ini tidak nyata. Tapi kita sadar bahwa ini nyata tuh. Ini nyata itu kan. Tapi ada orang yang sudah sampai menyadari secara ilmiah bahwa ini tuh sebenarnya masih tidak nyata. Berarti ada kenyataan yang lain gitu. Karena sebenarnya otak kita itu tidak bisa mengetahui, menyadari mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Contoh, misalkan Akang Teteh tidur, lagi dikejar anjing, lari kan, gitu kan. Waktu dikejar anjing, kita waktu di mimpi lari. Akal itu gak tahu ini mimpi. Kalau akal sadar bahwa itu mimpi ya biasa aja, mau digigit bodo amat gitu. Tapi karena akal tidak sadar, tetap ikut lari gitu. Berarti akal itu digunakan pada alam bawah sadar, di alam mimpi. Nah sebenarnya di samping kesadaran ini ada kesadaran yang lebih tinggi loh gitu. Cuman untuk bisa naik ke kesadaran yang lebih tinggi itu tidak bisa dengan belajar sendiri, gak bisa. Tapi harus melalui wasilah. Gitu. Dalam Al-Maidah, wabtahu ilahil wasilah, carilah jalan wasilah. Itu setelah kita tahu jalan wasilah, baru wajah hidup fisabilihi. Kalau kita belum ketemu jalan wasilah, wajah hidup fisabilihi gimana? Kita belum tahu jalan wasilahnya, makanya temukan guru. Tapi bagus ya sekolah ini, ilmu tasawuf menggandeng dengan psikoterapi gitu. Cuman akan lebih nampol, ibaratnya kalau nampol gitu kan. Apabila kita menjalani ilmu tasawuf ini menjadi sebagai pelaku, bukan sebatas teori. Katakan tasawuf NU misalkan mengkajinya lewat Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Kita belajar kepada kitab Ihya Ulumuddin, kita belajar kepada Tanwirul Qulub. Tapi sebenarnya kita nggak akan paham secara hakul yakin. Yang mengerti isi buku itu adalah penulisnya. Supaya kita sepakat gak nih kalau yang mengerti paling paham isi buku adalah penulisnya. Otomatis kita harus belajar kepada penulis buku itu. Tapi udah tidak sejaman sama kita. Gitu. Gimana supaya kita bisa belajar langsung kepada Imam Ghazali? Makanya Imam Ghazali bergula kalian kepada yang guru-gurunya sambung kepada Rasulullah. Banyak yang mengaku-ngaku, banyak. Cuman di situ bisa dibuktikan. Gitu. Kalau yang namanya dibuktikan berarti harus dipraktekkan. Nah, terus kembali yang tadi sempat dibahas oleh teman-teman saya bahwa akhirat itu sekarang. Memang sepertinya omong kosong ya, bahwa akhirat itu sekarang. Ya mau gimana lagi? Sekarang ini dunia nyata, mau gimana lagi dibilang akhirat? Nah, yang supaya bisa menyadari bahwa akhirat sekarang itu berarti kita harus punya kekuatan menembus langit. Itu yang kalau dalam Al-Quran kita tidak mungkin jin dan manusia menembus langit tanpa kekuatan Tuhan. Gitu. Nah, kita apabila mempunyai diberi rahmat untuk menembus langit itu, kita diberi kesadaran bahwa akhirat itu sekarang. Untuk bisa akhirat sekarang itu syaratnya harus mati. Makanya kata Nabi, mutu qoblanta mutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Nah, mati di situ maksudnya dibayat. Seperti Nabi waktu kecil tuh dibelah dadanya, disucikan jiwanya, gitu. Dicuci kobun itu dibayat prakteknya. Nanti yang masuk ke sini pun dibayat dulu. Nah, disitulah berlaku karena dia sudah mati secara hakikat. Neraka yang harusnya nanti kekal ditarik sekarang karena neraka matinya sekarang. Jadi ditarik neraka yang harusnya nanti ke sekarang. Jadi terkonversi. Makanya kata Nabi, orang beriman itu neraka hanya beberapa hari saja. Karena nanti di sana kekal, karena neraka kita akhiratnya sekarang ditarik ke sekarang.
Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa Nabi cerita akhirat ada di neraka, ada orang yang lagi siksa dan sebagainya. Itu berarti Nabi stasionernya masih di dunia, tapi sudah menceritakan neraka. Padahal secara syariat bahwa neraka itu nanti setelah kiamat. Padang mahsyar dihukum di mana ditentukan apakah neraka atau ke surga. Tapi Nabi sudah menceritakan bahwa neraka itu sudah eksis. Sudah ada neraka tuh, gitu kan. Berarti kalau kita pakai nalar lah, karena al-aslamu ilmiun wa amaliyun, Islam itu ilmiah dan amaliyah. Berarti neraka dan dunia itu sebenarnya bukan seri, tapi paralel. Nah, jadi multiverse. Ini dunia, ini akhirat, ada neraka, ada surga. Bukan seri kayak syariat gitu. Nah, bukan seri tapi paralel, ini ke sini ke sana. Nah, jembatan Shirathol yang dimaksud Ihdinas Shirathal Mustaqim tuh jalan kita menyeberang ke dalam akhirat waktu kita hidup. Nah, kan ini saya ngomong cerita tetap omong kosong masalahnya. Mau gak mau harus dibuktikan. Nanti setelah dibuktikan baru bisa menilai. Kalau sudah menilai tanpa membuktikan, menurut saya omong kosong. Gitu. Cuman dalam prakteknya memang tidak seperti apa ya. Kalau ada yang bilang ada tasawuf gila, mungkin kita tasawuf gila kalau dibilang tasawuf gila ya. Karena ada ya kayak cerita-ceritanya banyak ya. Mungkin bisa dicarilah literasi-literasinya, karena saya sebelum menemukan ini pun saya banyak teorinya. Kadang-kadang kan gini, kalau nggak gila nggak bisa harus gila dulu. Jadi kita nggak tahu. Pakai akal kan bukan berarti konteks gila. Kita nggak tahu seperti apa terjalannya perjalanan rohani. Intinya pada saat kita adaptasi di sini, musuhnya itu ternyata diri kita sendiri, bukan orang lain, gitu kan. Kita akan menyadari kenapa realita ini tampak kepada kita. Kalau kita menyikapi suatu masalah, ketemu suatu masalah, kita tuh bukan berpikir pada umumnya. Nanti tuh ya, kalau pada saat prakteknya kita gak akan berpikir pada umumnya. Kenapa kamu marah-marah sama saya? Oh gini-gini, oh ribut kita kan. Tapi kalau di sini tuh ternyata lama kelamaan kita tuh sadar kenapa Tuhan menampakkan dia kepada saya. Gitu loh, di hadapan saya saat ini dia berkata-kata seperti ini. Oh, kita akan mengetahui bahwa kita gak boleh benci ke orangnya, tapi kepada iblisnya gitu, yang mewujudkan dia datang seperti itu. Dan semakin kita menyadari lagi bahwa kita akan sadar bahwa iblis itu ternyata dibaliknya Tuhan juga. Jadi kita gak usah benci juga sama iblis gitu kan, karena kita sudah tahu mana yang Tuhan, mana yang iblis. Jadi yang pertama-tama di sini kita diajarkan untuk mengenal Tuhan dulu. Setelah kita mengenal Tuhan, baru kita beragama. Makanya awaludin marifatullah itu. Kita di sini diajarkan supaya mengenal Tuhannya. Jadi manusia bertuhan. Sekarang banyak orang yang merasa bertuhan, tapi sebenarnya beragama, tapi belum bertuhan. Mereka hanya tahu Tuhan itu baru sebatas nama. Gitu. Ada yang bilang lafaz, ada yang semua ciptaannya. Ya itu terserah. Balik lagi. Cuman kalau mau tahu, boleh membuktikan sendiri. Di sini kita terbuka. Kalau mau belajar, silahkan, gitu kan. Karena setelah kita praktek nanti, ternyata perilaku kita, pengalaman-pengalaman kita itu tidak ada yang bertentangan dengan hadis. Dan kata Imam Ghazali bahwa menyatakan bahwa tidak akan kamu mengerti kalam Tuhan kalau hanya dengan ilmu. Tidak akan kamu paham isi Al-Quran hanya dengan ilmu kalam. Kamu akan mengetahui isi Al-Quran apabila kamu belajar ilmu tasawuf, katanya. Nah itu, untuk bisa sampai tahu isi Al-Quran, kita harus mengenal yang melafalkan Al-Quran, yang mengkalamkan Al-Quran. Kalau Al-Quran yang mushaf itu kan yang menciptakan mesin cetak ya, printer gitu kan. Tapi yang mengkalamkannya siapa? Kita harus kenal dulu. Makanya Al-Quran tidak bisa disentuh kecuali oleh orang yang rohnya disucikan. Berarti kita harus kenal dulu pencipta Al-Qurannya. Nah, baru kita akan tahu isi Al-Quran. Kalau misalkan nggak kenal, kita akan sebatas tafsir. Yang namanya tafsir, 10 kepala bisa 10 tafsir, ujungnya berantem. Tapi kalau kita sudah tahu penciptanya, kita nggak akan berantem. Contoh misalkan semua orang bilang, ini Allah, misalnya Allah tuh, ini tuh kata teteh tuh ini teh pulpen, kata saya ballpoint. Kita gak akan berantem kalau kita sudah tahu barangnya.
Allah itu ini, Allah itu, kita gak akan berantem kalau sudah tahu barangnya. Makanya kita harus kenal dulu Allahnya. Jangan kau sembah namaku, afalku, sifatku, jangan kau sembah zatku, tapi sembahlah aku yang mana. Nah itu harus ketemu, itu pelajaran kita hidup. Mau sejauh mana kita belajar untuk mengenal Tuhan, ya silahkan, itu rezeki masing-masing. Kita gak bisa memaksakan orang untuk paham, karena yang pasti yang tahu Al-Quran dan iman itu adalah orang yang dipilih dan dikehendaki, sebagaimana dalam Surah 52, kamu tidak tahu apa itu iman, apa itu kitab, maka kami jadikan nur dan kami pilih siapa yang kami kehendaki. Tapi kita bisa menjadi orang terpilih apabila kita mau bergerak, melangkah untuk mengenal Tuhan. Kita berjalan, Tuhan berlari. Kita berlari, Tuhan berjalan secepat kilat. Makanya pelajaran ini menurut kami sangat wajib, gitu. Yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah itu bukan ngikutin sunnah jahir jasadnya Nabi, bukan, tapi mengikuti napaktilas perjalanan spiritual Nabi. Bukan napaktilas perjalanan Nabi secara jahirnya kayak berjenggot, pakai sorban, pakai jubah, itu sih bebas, gitu kan. Kalau harus napaktilas sampai ke situ ya berarti kita harus naik onta ke sini juga, gitu kan. Cuman yang itu bebas, gitu kan. Cuman yang paling wajib adalah napaktilas perjalanan ruhaninya, perjalanan spiritual nabinya. Dari 73 golongan yang selamat yang Ahlussunnah itu bukan gak bisa hanya dengan ngaku-ngaku, tapi harus mengalami perjalanan spiritual Nabi. Di mana Nabi mengalami perjalanan spiritual itu lewat metode-metode, kayak Nabi spirit sendiri, kayak Nabi di Gua Hiro, suluk. Di kita disebutnya suluk lah. Itu kiasnya akan peristiwa itu. Supaya kita menyelami diri. Ada apa di balik diri kita itu? Katanya ada Tuhan di balik ulat, lebih dekat daripada ulat toyol. Coba dicari, gitu. Karena kalau saya pribadi dulu gak puas hanya dengan Allah nama, gitu. Gak mungkin saya mematuhi perintah-perintah Allah, perintah-perintah orang yang gak saya kenal. Kamu coba cuci piring ini, yang nyuruh siapa? Kalau yang tahu saya tahu yang nyuruh itu ibu saya, orang tua saya, atau atasan saya, baru saya lakukan. Bagaimana kita mau menyembah, tapi kalau nggak tahu kita siapa yang akan kita sembah. Makanya yang pertama-tama itu belajar dulu mengenal Tuhan, gitu. Barulah nanti kita akan beragama. Itu dalam pemahaman tasawuf kita di sini praktisi ya. Dalam artian kita nggak ada aturan ilmu baku, nggak ada buku panduan dan sebagainya. Karena di sini nanti buku pemandu kita adalah diri kita sendiri apabila kita sudah mengenali getaran Tuhan. Karena segala sesuatu ini adalah energi. Identitas dari energi adalah vibrasi. Ini tuh energi. Ini tuh energi. Ini tuh punya vibrasi sendiri. Secara ilmiahnya ini tuh ada vibrasi sendiri. Nah, disinilah filsafat dengan tasawuf itu akan bergandengan. Cuman filsafat akan mentok. Begitu sama pas tasawuf beres. Gitu. Makanya wajib ilmu tasawuf itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini kita bisa sharing, tanya-tanya apa yang menjadi tanda tanya, apa yang menjadi unek-unek, dikeluarin aja, ditanyain aja. Karena di sini kita gak berdasarkan apapun, tapi berdasarkan pengalaman empiris. Kalau mau jadikan bahan riset silahkan, kita terbuka. Yang jelas di sini kita akan terus berusaha menyampaikan apa yang kita ketahui, bukan untuk seorang lain tahu, tapi untuk menjolok rahmat dan ridhonya. Saya gak peduli orang lain mau tahu, mau ngerti, mau gabung atau tidak gabung. Yang penting saat saya menyampaikan ini, saya niatnya untuk apa? Untuk mengharap rahmat dan ridhonya. Hanya itu. Kalau saya ada muatan supaya Akang Teteh masuk ke sini, itu udah batal, gak boleh. Makanya di sini saya murni untuk menjolok rahmat dan ridhonya, gitu. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah tersampaikan. Jadi intinya tadi dari jurusan tasawuf dan fisioterapi ya. Psikoterapi.
Nah, dari tasawuf itu intinya kan ketuhanan ya, bertuhan. Nah, tadi seperti sudah disampaikan, Tuhan yang mana gitu. Nah, tadi udah ada gambaran mungkin ya dalam ini apa yang disebut ada Tuhan di dunia dan Tuhan di akhirat. Bukan berarti Tuhan ada dua ya. Itu hanya dimensional. Itu. Jadi Tuhan itu memang Allah itu laisa kamislihi syai'un, sudah tidak bisa diganggu gugat, sudah tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Apalagi bagaimana kita mau mengingat, diserupakan dengan apapun sudah tidak bisa gitu. Nah, makanya Allah mengutus utusannya. Jadi tahap-tahapnya itu Allah laisa kamislihi syai'un, nurnya turun ke Rasulullah di alam akhirat, ini maha akhirat, ke alam akhirat dan turun ke dunia menempati wadah manusia. Itulah yang disebut tadi ngobrol sama Asia itu tuh, itulah yang disebut di situ di surat An-Nas, rajanya manusia, sesembahan manusia. Ketika disebut raja berarti dari hal yang sejenis ya. Raja harimau pasti harimau kan, raja ayam pasti ayam. Nah, kalau raja manusia, tidak mungkin Allah yang dilesakan manusia kan. Nah, tapi manusia itu adalah pilihan Allah yang diberikan utusan nurnya sebagai wadah pembawanya. Itulah yang disebut waliya mursida. Dialah al-ulama warasatul anbiya. Hanya ada satu di setiap zamannya. Dan setiap zaman itu harus pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Allah saja mau ke manusia, mau ke alam manusia lewat utusannya. Karena Allah tidak bisa langsung. Apalagi manusia mau ke Allah. Mau langsung-langsung sangat tidak bisa. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh saya bisa langsung, nggak usah pakai peran. Omong kosong, bohong. Makanya Allah menurunkan Rasulnya. Mungkin sedikit gambaran gitu ya. Allah, Rasulullah, makanya bedakan antara Rasulullah Muhammad, Rasul Muhammad dengan Nabi Muhammad. Itu bedakan ya. Itu dua entitas yang berbeda. Kalau Nabi Muhammad itu manusianya yang bin Abdullah. Tapi kalau Rasul Muhammad itu nur Allah. Ibaratnya presiden. Dulu Presiden Soekarno, sampai sekarang presiden masih ada. Tapi Pak Karno ganti wadahnya. Gitu. Paham ya? Nah, bedakan antara Rasul Muhammad dan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu orangnya, kalau Rasul Muhammad itu ya nur Allah sendiri, itulah utusannya. Menempati Nabi Muhammad. Dan sekarang menempati yang disebut waliya mursida. Itulah al-ulama warasatul anbiya, ulama yang diwarisi. Seperti yang tadi pernah disampaikan, isi dadaku aku curahkan kepada Abu Bakar. Kan tadi pernah disampaikan itu. Nah, itu turun-temurun dan inilah sanad silsilah yang diwarisi dari Rasulullah Muhammad, turun-temurun terus diwariskan sampai ke sekarang yang ke-38, yaitu guru kami di sini gitu. Nah, baik, mungkin kalau sudah agak sedikit ada gambaran, sekarang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ini nanti untuk memenuhi jawab ini kebutuhan dari kuliah gitu apa. Mangga, silakan. Sekarang masuki ke babak ini ya, tanya jawab, mangga silakan. Apa aja bebas di dalam hal ini. Baik. Nikah ini. Terima kasih sebelumnya udah beri waktu untuk kami bertanya gitu. Jadi gini Pak, dari tadi kita sudah
Jadi kita udah berbicara dari tentang perihal lebih ke isi, berarti ya isi dari Toriko ini itu apa gitu kan. Ya. Ini untuk memenuhi isi makalah kita gitu kan, untuk mata kuliah ini mungkin ya pertama yang akan saya tanyakan itu perihal bagaimana sejarahnya Toriko ini terbentuk di Indonesia ini gitu, kapan berdirinya dan bagaimana respon para warga sini atau warga sekitar gitu pada awal mula Toriko ini terbentuk gitu. Mungkin begitu. Mohon maaf, mungkin jelaskan dulu warga sekitar yang di sini atau Indonesia, tadi sebutkan Indonesia soalnya. Kita ambil kecil aja daerah sekitar sini dulu aja mungkin gitu. Mungkin gitu. Pertanyaannya ada yang lagi? Kan kalau di syariat yang lain tuh ada yang namanya talqin. Nah, apakah talqin itu sama dengan baiat? Dan mungkin apa aja isi dari baiat dan bagaimana hukumnya baiat tersebut? Baik. Satu lagi mungkin atau dua lagi biar kalau mau satu-satu karena ada 4 mahasiswa-mahasiswi boleh. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri, saya Muhammad Imam Nurdin, dan juga saya akan spesifikasi terlebih dahulu apa sih jurusan kami gitu. Apa yang dimaksud dengan ilmu tasawuf, jurusan ilmu tasawuf dan psikoterapi. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Koalisi tadi, bahwasannya tasawuf itu kan untuk menyucikan diri, bagaimana seorang sampai ke Tuhannya. Sedangkan psikoterapi itu anak dari ilmu psikologi. Nah, tentu dalam spesifikasinya kami berharap mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, khususnya jurusan tasawuf psikoterapi, bisa menyembuhkan kesehatan mental melalui metodologi Islam. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana ilmu tarekat tasawuf itu kan banyak macam-macam metode pembelajarannya. Salah satunya yakni metodologi tarekat yang masuk dengan syariat, hakikat, makrifat sampai seterusnya. Nah, bagaimana metode tarekat ini mengajarkan orang gangguan jiwa yang alam bawah sadarnya itu tidak mengerti agama, namun mereka ada yang sholat, ada yang puasa, namun alam bawah sadarnya itu gimana ya, mengetahui agamanya, tapi secara akal itu kan nggak masuk logika gitu. Gimana kok bisa seorang orang gila yang kena kesehatan mental namun paham akan agamanya? Nah, pertanyaan saya tersebut, bagaimana tarekat ini bisa mengajarkan atau memahami orang-orang gangguan kesehatan mental, entah itu stres karena keuangan finansial, entah itu stres lainnya. Ya baik, sebelumnya terima kasih Bapak. Baik Bapak, mungkin cukup sedikit. Siapakah yang berhak untuk membaiat atau mentalkin? Tanya, bagaimana caranya dari tarekat ini tuh untuk menghidupkan hati kita? Apakah dengan berbaiat tersebut sama apakah ada amalan yang harus dilakukan oleh tarekat ini setiap harinya, misalkan habis zuhur kita harus zikir berapa, atau misalkan setiap hari Senin kita harus ngaji apa gitu. Seperti itu, Pak. Izin satu lagi, Pak. Satu lagi. Enggak, gue satu lagi. Mungkin dari saya satu lagi ya Bapak. Bagaimana pandangan dari Riko Kodim Naqsyabandiyah ini terhadap orang-orang yang bukan tidak mau tapi tidak bertarikah gitu, tidak bertarekat. Pandangannya gitu bagaimana? Kalau ini lebih pertanyaan ke saya sendiri sih Pak, bukan untuk makalah tapi riset pribadi. Kita mengetahui bahwasannya ada takdir. Nah, ada takdir buruk, takdir baik, dan Allah sudah menakdirkan orang tersebut bakalan jadi apa gitu.
Nah, lantas jika sudah adanya takdir, apa fungsinya doa? Mengapa kita harus berdoa? Nah, itu sih pertanyaan saya, Bang. Bagaimana cara menyembuhkan orang yang gangguan jiwa? Gitu. Supaya orang mau sembuh kepada yang gangguan jiwa, tentunya kita di sini ada metodologi untuk menaikkan kesadaran orang menjadi yang lebih sadar lagi. Kesadaran, lebih sadar lagi, lebih sadar lagi, lebih sadar lagi. Nah, dari orang yang gangguan jiwa, katakan tingkat gangguan jiwanya seperti apa? Kalau dia tingkat gangguan jiwa seperti contohnya apa tadi tuh? Finansial ya. Nah, kita ambil contoh misalkan finansial. Dia stres gara-gara masalah finansial gitu. Nah, saya bisa menyembuhkan, katakan menyembuhkan, saya bisa memberikan motivasi, saya bisa memberikan masukan kepada dia terkait bagaimana cara keluar dari masalah itu. Bagaimana supaya kita bisa keluar dari masalah finansial itu. Kenapa saya bisa memberikan masukan kepada orang yang stres masalah finansial? Karena begitu ke kita nanti adaptasi di sini, kita akan ditempa oleh beribu-ribu masalah. Saya jamin itu. Kata guru saya Pak bilang gini, begitu kamu masuk banyak di sini, siap-siap aja, kamu akan masuk neraka. Maksudnya neraka di situ, neraka dunia semuanya muncul. Masalah akan semuanya muncul. Gitu. Dan kita akan lama-lama kelamaan akan menyadari bahwa ternyata masalah itu ada untuk meningkatkan kesadaran kita. Ternyata masalah itu bukan sebenarnya, kalau ditinjau dari sudut pandang yang lain, masalah itu sebenarnya kasih sayang Tuhan. Supaya kita apa? Supaya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Gitu. Dan lama kelamaan juga kita akan menyadari ternyata kebahagiaan dunia itu juga masalah juga. Gitu. Nanti dengan kita menyadari keduanya berarti gak ada salah dan gak ada benar. Ternyata adanya salah itu karena adanya benar. Kalau gak ada benar berarti gak ada salah. Berarti itu berpasang-pasangan. Nah sekarang kalau mau berbicara masalah teknis terkait pengobatan itu, setiap pelaku, setiap orang yang telah mengalami masalah itu dia akan memberitahu kepada orang yang telah mengalami masalah juga. Dan pada saat dia memberikan masalah kepada orang yang sedang mengalami masalah, pasti dia akan bisa memberitahu solusinya. Saya kemarin naik gunung ke Seleo di sini. Karena saya pernah mengalami masalah itu, tentunya saya akan bisa menjelaskan bagaimana jalan dan caranya melewati masalah itu. Gitu. Nah, mungkin saya mengkiaskan, mencontohkan masalah yang konkret seperti tadi dengan metode yang harus konkret juga. Otomatis saya juga harus tahu spesifikasi masalahnya. Misalkan saya gimana nih, contoh ini ya, kita ambil contoh. Pas saya kejerat masalah duit, gitu kan. Bingung saya harus gimana, ini uang saya sudah kekurangan gini. Saya bawa ke sisi agama. Contoh misalkan untuk menenangkan orang, contoh yang mau masuk ke alam stres. Bukankah semua binatang, semua makhluk sudah dijamin rezekinya? Bukankah ikan yang di alam, di laut itu sudah setiap hari keluar nyari makan, terus dapat ikan, burung dapat makan? Terus kenapa kamu meragukan akan rezeki Tuhan? Contoh itu akan membantu bagi si orang yang sedang mengalami. Berarti kan dia gak iman akan ketentuan rezeki dari Tuhan, bahwa kita itu sebenarnya sudah dialokasikan dan rezeki itu kita diuji dengan rezeki, dengan harta benda, itu jaminan Tuhan bahwa kita itu akan diuji oleh semua itu. Terus kenapa kita harus khawatir sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan? Coba saya kasih saran lagi bahwa kamu bernapas bayar enggak? Lihat di rumah sakit bayar. Kita akan menarik kesadarannya. Jadi metode kita itu akan menarik kesadarannya bahwa itu tuh daripada kesulitan kamu masih banyak yang perlu kamu syukuri. Supaya negatifnya itu ketekan sama positifnya. Supaya balance vibrasinya. Getaran dirinya itu balance. Kalau kata Gus Dur, masalah itu hanya ada dua. Satu masalah yang bisa diselesaikan dan masalah yang nggak bisa diselesaikan. Kalau masalah yang bisa diselesaikan ya sudah, ngapain lagi dipikir. Terus masalah yang nggak bisa diselesaikan, kalau sudah tahu itu masalah nggak bisa diselesaikan, ngapain juga dipikir, ya.
Kalau masalah itu udah jelas gak bisa diselesaikan, ngapain dipikir juga? Ya udah jalani aja, karena kita gak akan tahu hasilnya seperti apa, gitu. Karena masalah masa depan seperti seseorang akan seperti apa kita gak tahu, kita gak boleh mendahului Tuhan. Yang jelas kita harus jalani saja, gitu. Itu salah satu metodenya. Kita tarik psikologinya, kita tarik vibrasinya supaya dia menjadi positif, jangan negatif. Contoh, coba kamu lihat tuh. Kamu bingung gak punya duit, lihat orang itu sudah gak punya duit, utang besar, gak punya kendaraan, jalan kaki, gelandangan pula. Nah, dia akan naik rasa syukurnya akan naik, dia akan punya semangat lagi untuk hidup. Nanti setelah dia punya semangat untuk hidup, dia mau lagi berjuang. Bagaimana dia supaya bisa berjuang sampai titik darah penghabisan lah istilahnya, gitu kan. Jadi metodenya apa? Untuk menaikkan orang, positifkan dia atas yang negatif dialami. Itu bisa menjadi metodologinya. Itu metodenya supaya dia berubah dari negatif menjadi positif. Kalau sudah netral enak, gitu. Kalau sudah netral enak. Nanti kalau ada, sebenarnya ada lagi, tapi ini harus para pelaku. Nanti harus setelah dibayar, gitu. Kenapa? Karena ada aurat-aurat lah, intinya kita gak bisa menjelaskan lebih jauh lagi. Tapi secara kiasan luarnya seperti itu. Makanya hal supaya tahu itu nanti setelah kita jadi pelakunya. Kita akan tahu, oh bagaimana solusinya. Seperti itu mungkinnya jawaban saya terkait masalah bagaimana cara menyembuhkan. Terus yang ini yang kebetulan saya tulis ya, pandangan kepada orang yang tidak bertarikat. Gini ya, karena kita adalah orang bertarikat dan kita menyadari bahwa dunia ini sudah menjadi akhirat bagi kita, gitu kan. Pandangan kepada orang lain sebenarnya kita gak berpandangan. Justru pandangan kita itu apabila orang tersebut dihadapkan kepada kita, saya bertanya lagi kepada Tuhan, mengapa Tuhan menunjukkan realitas ini kepada saya? Apa maknanya? Jadi saya lebih mengkaji kepada diri saya, bukan menilai kepada orang lain. Gitu. Kalau sudah pelaku itu, dia akan mengkaji kepada dirinya, akan bertanya-tanya kepada Tuhannya, mengapa realitas ini ditampakkan kepada saya? Saya gak peduli apa terkait masalah golongan dia, akidah dia, masalah dia bertarikat atau tidak, gak seperti itu. Gitu. Tapi kita lebih menyikapinya, pandangan kita ke dalam diri. Kenapa orang ini dihadapkan kepada saya? Kenapa realitas ini ditampakkan kepada saya? Apa maksud dan tujuan Tuhan? Gitu. Nah, dan saya harus menerima realitas itu. Itulah berkaitan dengan pertanyaan tentang takdir. Langsung ke nomor 3, gitu kan. Kita itu menyikapi takdir itu dengan tetap berhusnudon. Gitu. Kita menyikapi mau takdir buruk, takdir baik, karena gini ya, buruk menurut manusia belum tentu buruk menurut Allah. Sepakat kan? Buruk menurut manusia belum tentu buruk menurut Allah. Benar menurut manusia belum tentu benar menurut Allah. Contoh gini, ini kata manusia pulpen. Kalau kata Allah ini monyet, yang benar siapa? Kalau kata manusia ini pulpen, kalau kata Allah monyet, ini yang benar siapa? Allah atau kalian? Adik-adik? Allah. Kenapa Allah? Masa Allah, gini ya, masa Allah dijajah pengetahuannya sama manusia? Kalau Allah mengikuti manusia bahwa ini adalah pulpen, berarti kita lebih pintar daripada Allah. Gitu loh. Otomatis realitas buruk itu jangan dianggap buruk, karena buruk yang menilai buruk itu adalah akal kita. Justru akan baik apabila kita menggunakan faktor rohani kita dengan cara kita mengenali diri kita. Memang makanya ini mutlak ilmu ini ada gerbangnya. Apabila kita wirid sok ya teteh akang ade-ade ya, kalau wirid sendiri sok wirid doa sampai gulung sampai hitam sampai bercahaya atau sebagainya, kita gak akan pernah bisa menemukan di mana turai Tuhan apabila kita belum ketemu orang yang telah beserta dengan Tuhan. Mau gak mau kita harus ketemu dulu gitu. Nanti kalau kita ngewirid ujung-ujungnya dia punya ilmu kebal, ilmu apa dan sebagainya. Kalau orang yang kenal Tuhan itu sebenarnya gak sakti, cuman beserta dengan yang maha sakti.
Contohnya nanti misalkan kayak Nabi Musa. Nabi Musa mengenal Allah, tapi dia gak sakti. Dia pada saat dikejar Firaun takut juga sama, tapi karena beserta dengan Maha Sakti, Musa ketukan itu tongkat, ngikut aja, gak tahu apa yang terjadi, oh ternyata belah. Nabi Ibrahim waktu mau masuk ke api, Nabi Ibrahim takut, gak punya kemampuan kebal, tapi karena beserta dengan yang Maha Sakti, diberitahu masuk aja, sehingga api gak berlaku sama dia. Jadi orang marifat itu gak sakti, tapi beserta yang Maha Sakti. Yang otomatis apa? Gak punya ilmu kemampuan yang tetap. Ilmu, makanya Nabi pernah ditanya, kalau kamu benar utusan Tuhan, kamu buktikan ini. Aku tidak tahu sesuatu apapun apabila tidak dikehendaki untuk tahu. Jadi titiknya berserah, lahawala, gitu. Menerima apa yang ditakdirkan, apa yang terjadi, gitu kan. Tapi tidak menyikapi keburukan yang terjadi itu adalah buruk, gitu. Ini kita berbicara saya berbicara pengalaman ya, maksudnya pengalaman empiris kita di sini teman-teman yang beradaptasi di sini. Bahkan saking kita ada dimensi kesadaran yang lebih tinggi, kenyataan buruk itu pun tidak terpengaruh kepada kita. Contohnya ya, misalkan ada musibah misalkan. Kita itu tidak terkena vibrasi jelek itu kepada kita. Kita tetap tenang. Karena kita ada dimensi yang lebih tinggi, kita ada di kesadaran yang lebih tinggi. Kenapa musibah itu terjadi? Apa maksud dan tujuan Tuhan? Kita tetap berhusnudon. Karena sudut pandang kita lebih luas. Contoh misalkan, inilah, ini kan adik-adik nih lihatnya warnanya biru ya. Saya lihatnya di sini birunya biru muda gitu kan. Kata adik-adik ini biru, kata saya biru muda gitu kan. Tapi kalau saya di dimensi yang lebih tinggi ngelihatnya, ada yang benar. Orang yang melihat dari sini juga benar gitu. Sehingga kita tidak akan membenarkan, tidak akan menyalahkan. Kita akan tahu mana yang salah, mana yang benar menurut Tuhan. Bukan mana yang benar, mana yang salah menurut akal kita. Karena akal kita itu pasti akan full subjektif antara negatif dan positif. Tapi Tuhan nggak di situ. Tuhan itu mutlak, nggak ada positif, nggak ada negatif. Supaya kita tahu, ya kita harus belajar mengenal Tuhan dulu. Kita gak boleh benci sama iblis, karena iblis ibaratnya tangan kiri Tuhan, malaikat tangan kanan Tuhan ibaratnya. Tanpa adanya iblis kita tidak akan pernah naik dimensi kesadaran, gitu. Jadi iblis juga sudah legal untuk mencoba kita. Jadi kalau kita sudah naik kesadaran lebih tinggi, nanti ada iblis yang lebih jago lagi, iblis yang lebih jago lagi, iblis yang lebih jago lagi, supaya kita makin nol, makin zero. Baru la ilaha, tiada Tuhan. Sudah gak ada Tuhan subjektivitas kita lagi, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tanggapan lagi, ditanyain lagi ya, supaya lanjut. Terus apa lagi pertanyaan yang lain tuh? Neng tadi itu apa? Terkait tarekat. Oh ya, sejarah. Sejarahnya tuh. Kalau masalah sejarah untuk masuknya ke negara Indonesia itu sebenarnya saya sudah membaca itu dulu sebelum saya bergabung. Nah, kalau masalah fakta-fakta sejarah, rasa-rasanya saya bukan pelaku yang melakukan riset sejarah masuk tarekat ke Indonesia. Cuma sudah ada pernah yang melakukan riset penelitian terkait masalah penyebaran tarekat di Indonesia. Ini bukunya buku karangan siapa tuh? Mungkin adik-adik udah pernah baca juga ya. Namanya Tarekat Naksabandiah di Indonesia, karangan Martin van Brunsen, orang Belanda tuh. Nah itu di situ ada penyebarannya sampai ke Iraknya, ke Khurasannya, sampai jatuh ke Indonesianya bagaimana gitu kan. Yang jelas saya bisa menceritakan sejarah penyebaran di sini karena saya mengalami, aku yakin saya mengalami gitu. Ya kita awalnya dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur ya pasti ujung-ujungnya ke Saidi Syekh yang di Sumbar gitu kan. Nah kalau itu bisa dicari sih masalah apa sejarah-sejarahnya lebih ke buku ya, karena itu lebih historis ya, itu lebih ke data bukan ke pengalaman gitu. Coba Pak Edin yang silakan.
Ya mungkin begitu ya, kalau untuk sejarah mungkin bisa dicarilah dalam sejarah tarekat gitu ya. Karena kalau adik-adik nanya ke saya juga pasti dari sejarah gitu menceritakannya, mendingan cari sendiri gitu. Kecuali keberadaannya memang di Indonesia, makanya sempat digaung-gaungkan ya bahwa Indonesia akan menjadi negara mercusuar, pusat tasawuf dunia, negara mercusuar, negara peradaban dunia. Nah, ini bukan juga tanpa alasan ya. Kenapa? Karena berdasarkan silsilah sanad warisnya keilmuan yang awalnya dari Rasulullah, itu 4 terakhir itu orang Indonesia sampai sekarang. Yang dulu di Arab, di Jabal Qubis di sana, dan yang sekarang ini sudah 4 periode adalah orang Indonesia. Maka inti itulah setiap kalau dikatakan Rasul di situ pasti dunia, pasti negara tersebut akan maju gitu ya, maju dalam hal ilmu pengetahuannya apanya. Nah sekarang dibilangnya bukan Rasul ya. Sebetulnya itu Rasul juga, cuman dibilangnya bukan Rasul, tapi ulil amri minkum ini waliyah mursida, atau ulil amri minkum, atau ulama warasatul anbiya. Itu yang berada 4 terakhir itu adalah orang Indonesia. Mungkin itu. Nah, terus tentang keberadaannya kita di sini, khusus lingkungan sini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kami berhubungan baik, karena sebelum kami mengadakan pembangunan apapun, kami ada silaturahim dulu, minta izinnya dulu dari RT, RW sampai tingkat kelurahan. Jadi alhamdulillah kami di sini diterima baik, dan masyarakat pun sangat baik. Bahkan ya bahasa ininya mah ya, kita kadang-kadang sering kirim-kiriman gitu. Alhamdulillah lah, baik. Mungkin kalau nanti sambil pulang mungkin mau bertanya di tetangga di situ, silakan. Gimana keberadaan ini? Dan lebih utama lagi, kami di sini terbuka untuk umum. Jadi tidak ada yang diumpet-umpetin tarekat kami. Makanya tidak ada yang yang janggal gitu ya, yang katanya kalau dibilang sesat banyak yang mengatakan sesat, nggak apa-apa. Tapi mari kita berargumen. Kalau berdasarkan dalil, ayo berdasarkan hadis dan Al-Qur'annya gitu. Tapi bukan berarti nangkang juga, enggak, mudah-mudahan enggak sampai begitu. Mungkin itu. Terus tadi pertanyaan tentang ini ya, cara-caranya ya untuk bisa ini, terus aturan khusus yang diamalkan di sini gitu ya. Kang Jaka mungkin bisa jawab. Waktu sama amalannya gitu ya. Baik, mungkin saya mau menambahkan sedikit pertanyaan dari siapa itu? Imanuddin. Terkait mengapa kalau sudah ada qada dan qadar kita harus berdoa, itu kan? Oh iya, tadi belum. Memang belum jawab. Ini begini, kenapa di satu ayat disebutkan ada catatan amal di Lauh Mahfuz, betul kan? Itu kan buat bahasa Sundanya jodoh, pati, bagja, cilaka itu ada catatannya di Lauh Mahfuz. Nah sebenarnya itu catatan kehidupan kita dulu. Dulu itu kita itu sudah beberapa kali mengalami kehidupan. Itu ada di Qur'annya surat Al-Baqarah berapa itu? Fatijah kalau 28. 28 ya. Itu kutukan ruh manusia menjadi kera dan babi. Ngeri kan? Nah sebenarnya itu catatan kita, takdir itu di kehidupan kita sebelumnya. Kalau bahasa Buddha itu menyebutnya reinkarnasi. Nah kalau di Quran kita dulu itu ada ayatnya. Dulu kok itu tidak ada.
terus kau diadakan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Nah itu namanya reinkarnasi itu. Tapi kan kebanyakan umum tidak ada itu yang namanya reinkarnasi kan. Nah, untuk menghilangkan itu, ya sebetulnya karma itu kehidupan kita dulu. Kita belum bisa pulang ke hadirat Tuhan, belum inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un, belum sampai ke situ. Makanya turun lagi ke dunia sesuai dengan catatan amal kehidupan kita dulu. Di dalam diri manusia ada 5 unsur. 1 rohani, 2 manusiawi, 3 hewani, 4 bendawi, 5 nabati. Nah itu sifat-sifat itu ada dalam diri kita. Nah kita fokus kemana itu kehidupan kita sekarang? Apa mengikuti hewannya itu kan sifatnya nafsu ya. Nah itu kalau kita masih di dalam dimensi itu, kalau kita mati belum naik ke kesadaran yang lebih tinggi, rohani, itu otomatis kita menjadi itu nanti kehidupan berikutnya. Jelas itu. Itu ada dalam Qurannya itu. Nah itu bisa dirubah. Caranya gimana? Bukan berdoa minta itu, bukan seperti itu. Nah, di sekolah ini praktek membongkar karma itu supaya kita bisa pulang. Nggak balik lagi ke dunia. Contoh gini. Dulu ada seorang biksu. Dia itu mau moksa. Mau hilang gitu ya, mau moksa. Tapi dalam satu perjalanan dia ketemu seekor kancil yang kakinya luka. Nah dia diobatin bersama si biksu itu. Tapi begitu udah sembuh, dia berangkat moksa. Dari tengah-tengah moksa, dia kepikiran itu si kancil itu. Bukannya dia hilang, berubah dia jadi kancil. Nah makanya apapun yang kita ingat pada saat sakaratul maut, ke sana kita pulang. Ngeri kan? Makanya jelas dalam dalil itu sebutkan awaludin marifatullah. Kita wajib mengenal Allah dulu sebelum beragama. Ngeri itu. Mungkin itu ya kemana saya sedikit. Apa Pak tadi? Amalan. Apakah ada amalan? Apakah ada khususnya? Setelah beat, kita di sini ada sistem. Yang pertama itu teknik zikir. Ada teknik zikir. Tapi kita nggak bisa menyebutkan kafiatnya ya. Cuma ada teknik zikir, biar caranya menyambungkan rohani kita dengan maharani lewat mursyid itu. Supaya tersambung tali wasila itu. Nah itu dikerjakannya rutinannya Pak Idin. Kadang-kadang ada yang malam Jumat, itu apa? Yang berjamaah, ada zikir sendiri, zikir berjamaah, terus suluk, baru terakhir berabdi dan bubutiah di jalan ini. Seperti ini nih, bangun ini kan berabdi berbakti nih pada misi-misi ketuhanan. Kita membangun ini tidak mengandalkan orang lain. Semua jemaah di sini terlibat gitu. Jadi tidak ada pihak lain. Tapi kalau pihak lain membantu ya silahkan. Apa-apa. Ini itu ya. Jadi untuk waktunya kita memang ada amalan khusus yang diberikan ya, zikir-zikir yang berkaifiat. Tapi praktek zikirnya mohon maaf kami nggak bisa menyampaikan karena ini termasuk aurat Allah. Gitu. Hanya yang sudah berbaiat itu wajib disampaikan, tidak boleh tidak. Tapi kalau di luar yang baiat, maaf tidak bisa disampaikan. Tapi itu ada teknik zikir yang berkaifiat, ada zikir sendiri itu, adapun waktunya bebas. Tapi sebaik-baiknya memang di malam hari, tengah malam di saat hening, tenang gitu. Tapi itu tidak diharuskan seperti itu. Adapun mau siang, sore, pagi bebas. Dan ada zikir berjamaah. Zikir berjamaah itu kesepakatan kita biasa dilakukan malam Jumat atau malam Selasa. Begitu itu berjamaah semua. Gitu. Bagi yang bisa hadir seluruh Jawa Barat datang. Atau kadang-kadang di malam Selasanya tiap wilayah. Katakan wilayah Majalengka
zikir jamaah wilayah Majalengka, wilayah Garut, wilayah Bandung. Tiap Gitu. malam ada itu digilir. Iya, kalau untuk zikir sendirinya itu bebas. Mau siang, mau pagi, mau sore, mau malam. Cuman diusahakan, apalagi terlebih pemula biasanya khususkan setiap hari dalam satu hari satu malamnya harus dilakukan. Terus apa lagi? Itu lagi bedanya bayat sama zikir, sama Talqin. talqin. Oh, Iya kan? bedanya baiat sama Talqin. talqin. Sebetulnya terus sama ininya ya. Tadi sebutkan dalilnya apa? Dasar hukumnya lah, kalau bahasa hukum mah gini, dari mana gitu ya. Itu kalau baiat ada di Asyura ayat 52. Itu yang tadi dibacakan itu. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu iman dan apa itu kitab Quran, tapi aku jadikan nur atau cahaya. Itu ada di situ, bacalah ya, Asyura ayat 52. Itu baiat itu. Tapi kalau talqin, setahu saya, karena saya juga pernah di tarekat Suryalaya ya, dari asuhan Abah Hanom dulu. Tapi Abah Hanomnya sudah wafat ya. Itu talqin itu hanya sekedar apa ya, dibilang perjanjian sih enggak juga. Jadi mungkin saya ini kan ya, kami pegangan gitu, ada beberapa orang tadi pegangan. Terus di situ bacakan, kami mengikuti, cuman begitu. Talqin itu, nggak tahu itu apakah perjanjian, apakah apa gitu. Jam. Baik, saya perjelas ya. Baiat itu penanaman nur iman, nur kitab yang disebutkan dalam Asyura 52. Terus di Al-Hujurat ayat 14 itu disebutkan ada seorang Arab Baduy menghadap Rasulullah. Dia itu sejaman dengan Rasulullah, berhadapan-hadapan langsung dengan Rasulullah, lihat wajah Rasulullah. Dia itu bilang begini sama Rasulullah, ya Rasulullah, saksikan olehmu, aku yakin, aku percaya, engkau adalah utusan Allah dan Allah Tuhan kita semua. Dia yakin kan? Dia percaya. Dia bilang bersaksi kan? Dia sejaman. Tapi apa jawaban Rasulullah? Rasulullah bilang begini, belum. Engkau belum beriman. Engkau baru sebatas berserah diri atau berislam. Iman belum masuk ke dalam dadamu. Berarti iman itu bukan yakin, bukan percaya, tapi dimasukkan. Nah, itu berkaitan dengan Asyura 52. Nah, ini. Di Asyura 52 kan disebutkan di situ. Sebelum ini engkau telah mengerti apa itu iman, apa itu kitab. Dan demikian itu keduanya kami jadikan nur. Ruh Quran, ruh kitab, ruh iman, ruh kitab. Dan kami tunjuki, kami kehendaki, kami pilih, kami wahyukan di antara hamba-hamba kami. Berarti itu yang namanya baiat dimasukkan iman itu. Nah, itu maksudnya iman itu baiat, iman itu dimasukkan ke dalam qalbu kita, itu baiat. Apa itu nur iman, nur kitab? Itulah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yang dalam An-Nur ayat 35, nurun ala nur yahdillahu li nurihi ma yasha. Cahaya di atas cahaya. Itu disebut wasilah itu. Rasulullah itu. Itu yang dimasukkan ke dalam kalbu kita. Itu kekuatan Allah yang tadi disebutkan kan. Jin dan manusia tidak akan sanggup menembus batas langit dan bumi kecuali beserta kekuatan Tuhan. Nah itu. Terus terkait talqin. Kalau talqin, seperti Pak Edin tadi, saya pengalaman dulu di Banten. Saya pernah masuk ke Tarekat Qadiriyah di Banten itu, di Labuan Banten. Cuman ngikutin aja apa kata yang mentalkin, dia bilang bacaan ini saya ikuti gitu. Nah, kalau baiat di sini kita ketemu hadis mutu qabla mutu. Kita itu dimatikan sebelum mati. Jadi secara hakikat kita dimatikan. Apa yang dimatikan bukan kita mati jasmani itu bukan, tapi kesadaran rohani kita di-upgrade
dibangkitkan, ditanamkan nur iman, nur kitab itu beat itu. Nah, siapa yang wajib itu kan tadi pikiran gitu kan? Ya Allah sendiri lah. Allah sendiri. Tapi melalui nurnya itu. Mungkin begini ya, boleh nggak apa-apa ya, apa aja kita sedikit buka ya. Tapi bukan ke dalamnya gitu. Itu dimatikan, semua yang udah di BA, ditanya tuh, beres BA, apa kalian bisa tidur? Semua bilang tidak bisa tidur, padahal disuruh tidur. Bukan Bapak ngikutin bacaannya, bukan, disuruh tidur. Ditanya semua, nggak bisa. Padahal mereka pada ngorok-ngorok semua. Tapi mereka bilang itu, saya tidak bisa tidur. Tapi mereka ngorok semua. Nah itu, kesadaran ruh itu udah bangkit. Kalau bisa direkam ya direkam, mungkin ada rekam, tapi tidak boleh itu. Tapi itu kenyataannya emang seperti itu. Yang saya alami, mungkin semua juga ngalami ya. Cuma disuruh tidur. Jadi proses beat di sini cuma disuruh tidur doang. Tapi mereka tidak bisa tidur. Padahal pada ngorok-ngorok ya. Tapi itu perbedaan talqin sama beat di sini. Jadi intinya mah tidur, ya prakteknya tidur. Gak bisa lebih jauh lagi kita menjelaskan terkait masalah seperti gimananya, hanya prakteknya tidur. Disitulah ada proses penanaman penanaman nur iman dan nur Quran. Terus tadi ada pertanyaan terakhir bahwa siapa yang bisa membayat? Sebenarnya yang membayat itu Allah sendiri melalui halifah-halifahnya. Makanya di sekolah ini, di tarekat ini, bahwa ada halifah-halifahnya yang khusus untuk membayat. Tapi pada secara syariatnya memang manusia yang membayat, tapi hakikatnya bukan manusia yang membayat, itu Allah sendiri. Makanya bukan hak kita untuk menyucikan jiwa orang. Menyucikan jiwa orang itu kan dibayat itu pada saat ditanamkan nur iman, nur Quran, disucikan jiwanya. Gitu. Oke, ada tanggapan lain silakan. Mungkin dari jawaban kita kan ada yang mau nanya lagi. Oh, kalau jawabannya kayak gini saya mau nanya lagi dong. Boleh? Wakil bayat mungkin ya, banyak di sini ada Kang Jaka, saya sendiri, terus Kang Endang yang barusan tadi ada di sini udah berangkat ke yang pakai baju kotak-kotak tadi udah berangkat. Sebenarnya suka pindah-pindah, nggak tetap, gitu kan. Ada di Tangerang, ada di mana, gitu kan. Jadi posisinya nggak bisa, karena banyak kan kita ya lokasinya di mana, hampir mobile. Jadi nggak punya tempat yang tetap, gitu. Kalau dulu di Jawa Timur, sekarang udah pindah-pindah. Gitu. Makassar, Riau, Lampung. Makanya ya setiap ada kedatangan beliau kita pasti nyerbulah menyambut barokahnya gitu. Silakan, ada lagi pertanyaan dari jawaban kita mungkin yang jadi kan logikanya jalan nih. Biar kebuka sambil santai ya. Ini santai kok. Logikanya kan ada muncul lagi dong kalau jawaban Bapak kayak gini ya, berarti bagus. Ya. Kalau misalkan bayat itu sama dengan bisa menghidupkan. Bagaimana kalau misalkan cara menghidupkan yang dimana ketika kita melakukan sesuatu itu selalu ingat Allah ketika sholat atau melakukan apapun. Betul. Betul. Kalau dibilang, kalau menurut saya nih ya, pengalaman saya itu lebih bisa dikatakan seperti itu. Bahkan guru saya bilang gini waktu sebelum saya dibayat. Nanti kamu setelah kamu bayat, kamu akan sadar bahwa hati kamu akan wirid sendiri. Dan saya gak percaya, tapi setelah saya bayat dan menjalankan wirid ritual sendiri itu, saya sadar bahwa saya sedang ngobrol dengan teteh, hati saya wirid sendiri. Tapi itu pas awal. Lebih maju lagi, lebih gak seperti itu. Bahkan guru saya bilang gini, setelah kamu dibayat, Tuhan itu ada kasih sinyal, misalkan kiasnya ya, tok. Lama-lama kita ikutin saya sinyal itu tok, lama-lama kayak sandi morse gitu. Itu kias, bukan gak seperti itu, tapi kiasnya seperti itu. Jadi kita tuh ada vibrasi, ada getaran dengan Tuhan.
Karena Tuhan yang laisa kami selisain kepada kita itu mengirim sinyalnya itu lewat gelombang. Kalau kita frekuensi kita sama dengan frekuensi Tuhan, pasti akan keterima. Gitu. Kayak handphone kita nelpon ke nomor tujuan, walaupun berbeda tempat secara ruang dan waktu, tapi nyambung. Nah seperti itu. Nah Allah itu orang beriman itu sudah disebut namanya bergetar hatinya, itu harus aku yakin. Gak boleh hanya cerita. Disebut nama Allah bergetar hatinya sampai nangis, nah itu harus aku yakin. Gitu. Nah baru disinilah saya membuktikan hal itu. Gitu. Silakan ada lagi. Ayo. Jangan. Nah ini ada tambahan lagi nih. Jadi mungkin kenapa sih harus dibaiat? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kenapa sih harus ditanamkan nur iman dan nur kitab? Nah itu kan. Nah itu penanaman nur iman dan nur kitab itu adalah sistem Tuhan sendiri, dan itu sebetulnya untuk tadi disampaikan mengaktifkan rohani kita. Karena apa? Rohani kita pun seperti pada jahir kita. Jahir kita kan punya panca indera untuk membaca alam virtual. Ya kan, bisa membaca, oh virtualnya, oh ini teh ini terbaca, ini tergambar gitu. Nah rohani pun sama seperti itu. Itulah yang diaktifkan di dalam rohani. Kalau dia di jahir kita itu ya panca inderanya gitu diaktifkan agar bisa membaca alam akhirat gitu. Makanya seperti tadi ketika lewat getaran-getaran, nah, awalnya kayak Morse gitu. Nanti lama-lama, oh saya suruh begini, oh saya suruh begini. Itulah masuk ke fase syariat yang disyariatkan. Jadi Allah sendiri yang memerintahkan, gitu. Ya, ini terakhir. Tadi kan apa pertanyaan tadi itu kan syariat, tarekat, hakikat, marifat, betul kan? Nah yang dimaksud syariat itu syariat yang seperti apa gitu. Dulu kan Nabi sebelum dia diangkat menjadi seorang Nabi atau Rasul, dia kan tidak bersyariat agama, betul kan? Tahu apa? Dulu kan syariatnya sebelum Islam kan Nasrani. Nabi bersyariat Nasrani tidak? Tidak kan? Tapi seorang Muhammad bersyariat budi pekerti. Yang 4 itu, tablik, sidik, patonah, hamanah. Berbuat baik, jujur. Nah itu syariat. Syariat yang dulu itu seperti itu, bukan syariat agama. Justru syariat agama itu ada setelah Nabi bermakrifatullah. Dia kan mi'raj, betul kan? Itu kan bermakrifatullah dulu. Usul ilallah, menemui Allah. Turun lagi ke dunia, baru ada syariat agama. Nah sekarang kan kebalik, syariat yang didulukan. Tapi apa makrifatullahnya? Bingung kan? Tadi kan ditanya, apanya Allah yang kau ingat? Bingung kan? Berarti kita selama ini syariat yang didahulukan. Nah di dalam apa kaitan dengan hakikat? Ada syariat yang disyariatkan, yaitu tarekat. Syariatnya hakikat, namanya tarekat. Nah dalam tarekat itu ada 1 beat, 2 teknik zikir, 4 suluk, yang terakhir berbakti pada misi ketuhanan. Itu syariatnya hakikat, namanya tarekat. Penting itu. Nabi juga sama kan bertarekat. Di Gua Hiro dia di beat, suluk, terus ketemu apa ayat-ayat kodim itu sama itu. Jadi bukan syariat dulu, bukan syariat agama, tapi kita bertarekat dulu. Syariat yang disyariatkan itu namanya tarekat. Itu makanya wajib tarekat itu. Tapi bukan tarekat yang abal-abal. Harus tarekat yang benar-benar gurunya waris dari junjungan Rasulullah. Baru kita ketemu apa yang dialami Nabi, kita akan ketemu. Jadi bukan cuman tahu ceritanya doang, kita akan ketemu apa yang dialami Nabi. Pasti kita yang disebut al-sunnah wal jamaah, menapakkan apa yang dialami Nabi, menembus kubur, surga, barzah, neraka ya sekarang bukan nanti. Apa kata pemuja tadi, selesaikan surga duniamu sekarang bukan nanti. Paham sampai situ? Nah baru kita bermakrifat. Apa sih makrifat itu? Kita kan awal kita beragama kan,
awaludin marifatullah. Baru kita beragama. Nah, ada lagi? Boleh. Jadi cara di web atau di artikel saya ada baca. Saya baca metode tenaga itu adanya kayak seperti sholat ruh. Benar nggak ada? Nah, karena kami belum masuk mereka jadi nggak tahu. Ya. Nah, secara pikiran orang awam seperti kami kan kayak nggak masuk logika apa sih sholat ruh gitu. Sedangkan di sholat biasa aja belum bisa fokus, apalagi sholat ruh. Nah, apa sih yang dimaksud di tarekat ini sholat ruh? Gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan istilahnya sholat ruh lah, itu kan kata-kata umum ya yang beredar di orang-orang yang tasawuf gitu kan. Ada tuh ayat dalam Al-Quran, sholatlah sambil berjalan kaki, sambil berkendara. Ayat apa tuh di Al-Quran tuh? Sholat sambil berjalan kaki. Nah, ini nih. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat serta melaksanakan sholat, oh bukan yang ini. Sholat mereka di sekitar bukan. Oh di Al-Baqarah ayat berapa nih? Ayat 239, jika kamu takut adanya bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Gitu. Itu sholat sambil berjalan kaki, berarti apa? Ruhnya yang sholat berarti. Kan baik lagi lah ke intinya sholat. As-sholatul rizikri gitu. Jadi kan sholat untuk mengingatku. Nah, berarti sholat itu untuk mengingat. Tapi pada kenyataannya mayoritas orang-orang sholat itu bukannya ingat gitu kan. Tapi yang diingat itu bukan Allah, yang diingat itu cuci motor, cucian, misalkan teman-temannya atau apa dan sebagainya, gitu pun. Maka ada dalam cerita, pernah dengar cerita ini gak adik-adik? Bahwa Nabi Muhammad pada saat mau ke masjid ketemu sama setan katanya. Terus sama iblis, kata iblis, ngapain kamu di sini? Kata Nabi itu, kata iblis itu, saya mau menggoda orang sholat, tapi saya takut sama orang soleh yang lagi tidur. Pernah gak dengar itu? Berarti dimensinya orang yang lagi tidur itu lebih tinggi daripada iblis, sehingga iblis takut. Padahal niatnya juga mau menakut-nakuti, mau mengganggu orang yang lagi sholat jasmani. Tapi orang yang lagi tidur itu, yang orang soleh itu, berarti dimensinya kesadarannya jauh lebih tinggi daripada iblis. Berarti harus iblis yang lebih jago lagi untuk menggoda yang tidur itu. Gitu loh. Di situ menunjukkan bahwa makom seseorang itu tidak bisa diukur dari kegiatan amal ibadahnya. Dan untuk kita masuk surga pun bukan karena amal ibadah kan, tapi karena rahmatnya. Gitu, sehingga amal ibadah itu bukan parameter. Bahkan pelacur saja yang ngasih minum ke anjing masuk surga. Berarti parameter masuk surga itu adalah rahmatnya, adalah ridhonya. Dapat gak kita ridhonya? Bagaimana supaya kita dapat ridho Allah? Kita harus kenal dulu. Kalau udah kenal pasti kita dirahmati, gitu kan. Katakan ada dua orang datang ke saya, pengen sesuatu dari saya ini, tapi sama barangnya. Yang ini saya kenal, yang ini saya gak kenal. Saya akan kasih yang kenal, yang gak kenal ya biarin, gitu kan. Karena ini dia udah saling kenal sama saya, gitu kan. Tapi kebutuhannya cuma satu ini ya, saya kasih kepada yang dikenal. Seperti itu. Tadi pertanyaannya gitu kan ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya betul tadi salat ruh ya. Salat ruh itu kalau tidak salah ayatnya ada di surat apa itu? Farisno yang Fainama tuwalu bersama wajhullah itu. Kemanapun kau arahkan pandanganmu, di situ ada wajah Allah. Itu baru kita lagi bekerja, lagi sekolah, bahkan lagi di dalam WC, kita bisa sholat. Itu sholat ruh. Intinya sholat kan tadi akimi sholat zikri kan. Jadi karena sholat dengan hati untuk mengingat Tuhan. Nah, kita mau bisa ingat gimana kalau belum bertemu Allahnya? Nah, sekarang kita lagi ngobrol gini ya. Tapi ujung-ujung kita tahu, oh itu Allah. Itu sholat tidak? Itu sholat bukan?
Kan tadi intinya zikir. Zikir itu kan ingat. Wa aqimi sholalil zikri. Itu At-Thaha 14. Jadi karena sholat dengan hati untuk mengingatku. Kalau kita lagi ngobrol gini, tahu-tahu kita ada nih Allah. Itu sholat tidak? Kan Kan ingat. sholat kan ada 14 itu seperti kayak ambil wudhu lebih dahulu, baru juga baca-bacaan Suratul Ikhlas. Jadi kan kalau kita mengingatkan kan nggak ada. Jadi sholatnya orang tasawuf itu dia gak boleh lepas 5 waktu. Sholatnya daim, tak berhenti. 5 waktu itu ternyata setelah kita jalani itu ternyata 5 waktu itu hanya pengingat untuk yang daim. Jadi sholat 5 waktu itu untuk mengingatkan kepada sholat yang gak pernah putus, kepada zikir yang gak pernah putus, gitu. 5 waktu itu Jadi sholat ternyata apa? Sholat duhur itu sholat yang tidak terbatas ruang dan waktu. tuh, Kita mau bekerja, berjalan, sambil macul, sambil sekolah, sambil di WC juga itu bisa sholat. Inti dari sholat kan itu. Wa aqimi sholat zikri. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah khalaq kan iftah. Ini wajah tu wajhiyah. Berhadapan wajahku pada wajah. Sudah tahu yang mana wajah ini? Nggak tahu. Ini wajah tu wajhiyah. Nah kalau kita gini, ngobrol gini ya, sudah tahu ini wajhiyah. Itu sholat tidak? Sholat lah. Itu sholat ruh yang dia terbatas ruang dan waktu. Makanya sholat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Tadi kan ceritanya kata patenya tadi, seorang Nabi Muhammad mau ke masjid, dia ketemu dengan iblis di depan pintu masjid. Dia tanya sama Rasulullah, iblis, sedang apa engkau di sana? Iblis kan menjawab, ya Rasulullah, aku ingin menggoda orang yang sedang sholat. Ini. Tapi aku takut dengan orang yang tidur di sampingnya. Kenapa bisa gitu? Berarti itu orang yang tidur, sholatnya tidak terbatas ruang dan waktu. Dia sambil tidur juga bisa sholat. Nyambung dengan Tuhannya. Berarti sholat 5 waktu wajib, tapi yang kodim itu lebih wajib juga. Lebih wajib lagi. Kita Gak daim itu. terus dilaksanakan itu. Itu saat yang kita putus, tidak terbatas ruang dan waktu. ditingkatkan, Cuman gak sebatas itu. sholatnya jangan kosong. Boleh, Pak Ismail, silakan. Oh iya ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya ingin menambahkan ya, intinya tuh dengan adanya setelah saya masuk torekat di sini, saya hanya ingin berbagi rasa atau berbagi pengalaman. Siapa yang pernah nyimak YouTube-nya Saiful Karim, ada nggak? Alhamdulillah, kalau belum pernah, alhamdulillah bersyukur. Gitu. Jangan ikut-ikutan. Dengan adanya masuk torekat di sini, alhamdulillah saya tuh tadinya orang yang nggak tahu apa-apa, terutama itu Quran atau hadis ya. Tapi dari awal saya juga udah komitmen bahwa mengikuti kebanyakan orang pada umumnya bahwa untuk bertuhan itu kita harus mengikuti tuntunan Quran dan hadis ya. Nah, adapun untuk mengikuti tuntunan Quran itu kan harus bisa paham ya, terjemahan sampai tafsir itu. Yang jelas saya coba memahami terjemahan apalagi sampai tafsir, jelimet sulitnya luar biasa, nggak paham, nggak ngeh aja gitu, apalagi hadisnya. Tapi setelah saya masuk tarekat ini, alhamdulillah tentang terjemahan atau tafsir atau hadis banyak temuan-temuan yang bisa saya dapatkan cukup besar, luar biasa manfaatnya terhadap pencarian yang sebelumnya saya udah kemana-mana, bahwa saya waktu itu saya mempunyai rasa kegelisahan yang luar biasa. Kegelisahan tentang apa? Kegelisahan tentang ya intinya ya kita hidup di dunia tuh pengen punya bekal untuk jalan pulang ya. Pulang kemana? Pulang ke kampung akhirat. Nah setelah masuk tarekat di sini kita ada prosesi yang namanya itu tadi baiat.
Baiat itu tadi kesimpulannya adalah tadi udah diuraikan panjang lebar, kesimpulannya adalah aktivasi ruh gitu. Karena selama ini aktivasi ruh atau berupa kebangkitan ya. Kenapa disamakan dengan kebangkitan? Ya selama ini kan ruh kita selama ini itu tuh tidur atau mati terlena hanya sebatas dengan urusan-urusan jasmani. Nah, untuk bisa sedangkan Tuhan itu sendiri kan maha ruh. Maka selama ini ruh kita mengalami kematian, mati karena terlena dengan urusan dunia, urusan fisik, kita bangkitkan. Setelah bangkit, kita bisa mengenal kembali tentang Tuhan. Itu setelah kita mengenal Tuhan itu artinya ya yang selama ini dalam istilah tasawuf itu ma'rifatullah. Nah, adapun ma'rifatullah yang sampai akhir-akhir ini pun masih dianggap sesuatu yang pamali itu tabu ya, karena yaitu tadi pertanyaannya, kalau untuk sampai makrifat kita harus melalui tahapan syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, seolah itu harus berjenjang ya. Nah, artinya berjenjang, syariatnya dikirain identiknya syariat itu syariat agama. Contohnya kita sholat, amalan sholat itu bacaannya dari mulai niat sampai surat-suratan, sampai ruku, sujud, sampai salam, itu harus paham sampai hakikatnya ya. Nah, kalau udah paham hakikatnya baru tahu tarekatnya, metodologinya harus seperti ini, baru ke jenjang ma'rifat. Ternyata ma'rifat itu bukan merupakan suatu jenjang. Ma'rifat ternyata bisa langsung didapat setelah kita masuk ke tarekat. Karena apa? Dalam tarekat itu nanti kita bertemu dengan seorang mursyid yang bisa membimbing sampai ke ma'rifatullah. Nah, mursyid itu adalah pewaris dari estafet ya, estafet tugas kerasulan dari semenjak zaman Muhammad, bahkan dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi di surat Al-Kahfi ayat 17 itu walan tajidalahu waliya mursyida, artinya barang siapa yang dikehendaki Allah maka mereka akan mendapat jalan yang lurus. Nah, terus adapun jalan yang lurus itu awalnya tuh kita mengadakan suatu pencarian. Nah, dalam pencarian itu Allah sendiri dalam firman-Nya dalam surat Yunus kalau nggak surat 10 yang bunyinya gini, kalau Allah menghendaki maka akan berimanlah semua manusia di muka bumi ya, kalau Allah menghendaki. Tapi kenyataannya kan melalui proses, manusia harus melalui proses. Barang siapa yang manusia mau menjalani proses, artinya manusia itu dibekali akal untuk berpikir. Jadi kalau kepengen mendapatkan petunjuk harus gunakan akalnya. Nah, terus akal maksudnya gimana untuk menggunakan bisa sampai kepada Allah. Nah, adik-adik mahasiswa mungkin bisa sampai ke sini karena apa? Karena kan dapat informasi ya, setelah akal jalan, timbul penasaran. Kalau gitu saya mencoba lah ke tarekat arwah di Sumedang gitu. Nah, akal jalan. Nah, setelah akal jalan, terus di situ di situ tuh timbul ke penasaran bahwa di sini tuh menyimak uraian yang disampaikan di tarekat ini dan sama bapak-bapak yang lain itu. Nah, di antara sekian banyaknya uraian itu tuh ada yang terkesan gitu. Oh iya ya, ini Kahardi ini masuk akal gitu ya. Kalau gitu cara menindaklanjutinya gimana? Mungkin seperti tadi yang ditanyakan gitu ya. Nah, itu tanda-tanda orang yang menggunakan akalnya.
Nah, terus di hadis juga ditegaskan bahwa barang siapa yang mau mengikuti, jangan lihatlah orangnya yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan, ikutilah yang baiknya. Itu tanda-tanda orang yang menggunakan akalnya, dan itulah tanda-tanda orang yang mendapat petunjuk. Nah, alhamdulillah dengan hadirnya di sini sebagai orang-orang yang dimaksud Allah itu yang mendapat petunjuk. Nah, tinggal kita menindaklanjutinya itu untuk merealisasikan kepenasaran itu supaya bisa mendapatkan wali yang mursyida. Nah, adapun tadi tentang pertanyaan tentang sholat gitu ya, pengertian tentang sholat yang kekal itu di surat atau ayat 14 itu kan cukup tegas, cukup jelas bahwa inani analoha la ilaha illa ana wa budni wa aqimi sholata lidikri ya. Jadi sungguh aku ini adalah Tuhanmu, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, waktu itu kira-kira yang bicara gitu, bukan kira-kira, waktu itu yang bicara seperti itu siapa? Waktu adanya itu ya otomatis kan Kanjeng Nabi ya, Nabi Muhammad. Kenapa kok beliau kok bilang sungguh aku ini adalah Allah, sembahlah aku, caranya apa? Dirikanlah sholat sampai bisa mengingatku. Nah ini, nah terus ada pertanyaan, kalau gitu sholat seperti itu, kalau saya udah bisa mengingat Allah, berarti nggak perlu sholat dong? Mungkin ya ada pertanyaan kayak gitu. Nah pertanyaan itu betul, tapi zikir ingat Allah yang seperti apa yang dimaksud bisa sholat berkekalan? Artinya berkekalan tuh sholat yang doim, sholat yang terus menerus. Jadi intinya ya kita ma'rifatullah dulu tadi. Kalau udah ma'rifat, otomatis akan selalu tergambar, terbayang, terkesan ya Allah itu seperti apa. Dan yang jelas Allah dalam surat apa tuh, bahwa Allah tuh wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nah di situ kita cari bahwa kita masih hidup di dunia yang pengertian Allah itu wal dohiru itu seperti apa, yang wal akhiru itu laisa kamitslihi syai'un, jelas kita nggak akan nyampe, nggak bisa karena beda dimensi. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Munajat tadi, nggak mungkin. Nah makanya Allah sesuai dengan sesuai dengan firman-Nya dalam hadis qudsi, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi, aku kepengen diketahui, maka aku ciptakan manusia. Nah kalau gitu kan jelas Allah tuh pengen diketahui. Mengetahui Allah melalui siapa? Melalui manusia. Nah manusia yang mana? Manusia yang menjadi penghubung Allah dengan manusia, itu manusia pilihan. Di antaranya kalau dulu mah para nabi, terus diestafetkan ke para sahabat, terus para tabiin, terus para sunan, para wali, sampai terakhir al ulama warasatul anbiya. Nah, enggak semua ulama yang warasatul anbiya. Hanya carilah bahwa ulama warasatul anbiya itu adalah ya ulil amri minkum. Artinya gimana siapa ya? Kalau boleh tahu untuk pusat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini di Jawa Barat, apakah di tempat ini atau ada tempat lain? Maksudnya gimana? Untuk pusat tempat kegiatannya ini. Oh, ini kami dari Tarekat Kodim Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara memiliki guru yang sanad yang ke-38, itulah mursyid kami. Dan guru kami itu telah menunjuk beberapa khalifahnya, di antara khalifah untuk melaksanakan suluk
khalifah untuk melaksanakan, tadi pernah diurai, belum ya, melaksanakan menurunkan tarekat. Nah, itu diantaranya di Majalengka sudah ada, di Subang sudah ada, di Bandung sudah ada, di Majalaya sudah ada para khalifah-khalifah mursyid gitu ya. Nah itu kalau mau lebih ini bisa menghubungi di situ. Kalau pusat di sini yang baru sedang dibangun ini, gitu. Mudah-mudahan bisa. Ya tapi nggak ini sih, nggak mudah-mudahan kami jalan aja, nggak tahu kapan selesainya. Soalnya untuk tugas penelitian kami harus ke pusat, jadi kami udah ragu kan di cabang atau pusat. Ini pusat, bahkan ini pusat nantinya pusat Nusantara. Nusantara. Awalnya di Jawa Timur. Awalnya di Jawa Timur, udah besar gedungnya. Gitu. Nah, pindah ke sini. Karena kebetulan kedepannya mungkin guru kami akan lama di sini. Kemungkinan. Gitu. Makanya ini akan dijadikan pusat se-Nusantara. Maka kalau ada yang ini mungkin kebutuhan itunya masih ada pertanyaan lagi, bolehlah kalau cukup. Ya kalau seandainya ya ada hal-hal yang mau ditanyakan lagi, mau kelompok mau pribadi, silakan di sini terbuka. Gitu ya, terbuka 24 jam.